Perancangan NU Center dengan pendekatan analogi simbolik mengusung tagline Rahmatan lil Alamin sebagai wujud keharmonisan antara Allah sebagai zat pencipta, manusia sebagai makhluk, alam sebagai wujud keagungan ciptaannya, dan kelokalan sebagai wujud penghormatan atas adat istiadat serta norma yang ada. Kemudian ditafsirkan dalam arsitektural sebagai bentuk spiritual, keterbukaan, natural, dan kontekstualitas, sehingga tercipta rancangan yang menjadi pengingat Allah dan ajarannya, menciptakan ketenangan hati dalam berzikir, menciptakan social networking, meminimalisir dampak negatif terhadap alam, dan yang terakhir, selaras dengan iklim serta konteks antropologi yang ada di lokasi rancangan. Aplikasi perancangan dimulai dengan menempatkan akses, sirkulasi utama, dan servis. Sirkulasi yang melingkar dengan tengahnya adalah pusat dari rancangan menjadi isyarat akan adanya pusat peradaban keislaman. Sedangkan akses yang lebar menjadi simbol keterbukaan dan keharmonisan dalam beragama. Hierarki bangunan sebagai pusat dari rancangan menempatkan masjid, taman, dan hal sebagai bentuk keterhubungan antara hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Untuk masjid ditempatkan di area depan sebagai wujud keutamaan dalam beribadah dan senantiasa mengingat Allah. Secara fungsional, taman menjadi penunjang aktivitas sosial keagamaan dengan menampung luberan jamaah baik dari masjid maupun hal. Oleh sebab itu, pola taman tegak lurus dengan arah kiblat sebagai arah acuan seseorang dalam bersujud. Logo NU ditempatkan pada tengah taman sebagai signage kawasan, juga sebagai doa atas kemakmuran dan kesuburan yang telah diberikan. Gabungan pola, sirkulasi, dan logo pada taman menjadi gambaran kontinuitas dan fleksibilitas NU dalam mengajarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Wujud konektivitas digambarkan dengan adanya fasilitas selasar dan jogging track. Fasilitas ini juga menjadi area perantara antara jalan dengan masjid, taman, dan hal, sebagai upaya menciptakan ketenangan di dalamnya. Wujud konektivitas juga bisa diartikan sebagai simbol ukhuwah Islamiyah yang baik antar sesama umat Islam. Selasar memiliki 99 tiang pada sisi terluarnya, melambangkan Asmaul Husna sebagai simbol senantiasa mengagungkan asma-asma Allah. Pada rancangan terdapat 2 minaret wujud dari Syahadatain menjadi simbolisme dalam menegakkan ajaran Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tinggi minaret pun dibuat 30 meter sebagai perlambangan juz pada Al-Quran. Minaret ini juga menjadi akses menuju jogging track, hal, dan masjid lantai 2 dengan adanya lift dan tangga. Serta untuk lebih memberikan kemudahan akses diberikan juga fasilitas ramp sehingga tidak hanya orang biasa, pengguna disabilitas pun dapat menikmati setiap fasilitas pada rancangan sebagai bentuk toleransi. Kolam ikan dimunculkan pada area masjid dan hal sebagai upaya meningkatkan unsur alam pada rancangan. Secara simbolis, adanya kolam ikan ini menjadi simbolis kemurnian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan harapannya kolam ini dapat memberi kesejukan hati, ketenangan dalam berzikir, serta media dalam bersyukur. Buangan dari kolam ikan sendiri akan dialirkan ke sawah sebagai bentuk dampak positif rancangan terhadap sekitarnya. Pada area masjid memiliki 4 pilar air mancur dengan bentuk bambu runcing menjadi simbolik perjuangan membela tanah air dan simbol penghormatan kepada Khulafaur Rasyidin. Untuk menunjang adanya kolam ikan, diletakkan juga air mancur bulat dan batu alam serta tanaman gantung untuk memperkuat nuansa alam. Di sisi utara taman, terdapat plaza sebagai area drop-off dan juga area parkir. Pada area plaza, juga terdapat monumen Wali Songo dan pendiri NU sebagai bentuk penghormatan atas jasa para ulama dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Selanjutnya, konsep perletakan massa, hierarki privat,
menempatkan bangunan, guest house, asrama, dan panti asuhan pada area belakang untuk memberi privasi dan pengawasan lebih kepada pengguna. Di depannya terdapat bangunan utama sebagai bangunan publik yang mewadai fasilitas museum store, swalayan, galeri, fasilitas pendidikan, dan kantor. Rancangan ini menggunakan konsep bentukan sederhana dengan tujuan mengurangi kemudorotan. Sedangkan konsep bentukan pada bangunan utama berbentuk U, simbolis mengayomi dan merangkul masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan publik. Pada area depan bangunan utama dibuat 2 lantai, sedangkan sisi belakang 4 lantai menyebabkan proyeksi visual masuk sebagai wujud keterbukaan. Terdapat juga fasilitas balkon dan rooftop pada bangunan utama sebagai sarana mengayomi dan menafsirkan ayat-ayat kauniyah Allah. Pada area belakang terdapat juga area parkir mobil dan lapangan tenis. Konsep ruang pada rancangan mengacu pada konsep arsitektur pernaungan dengan meminimalisir sekat pada area luar bangunan sehingga tercipta konektivitas antara area dalam bangunan dengan area luar bangunan. Elemen fasad utama pada bangunan menggunakan kisi-kisi yang disusun secara tegak serta pola lengkungan dinamis. Adanya elemen fasad ini menjadi simbol sinergi vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta dan ajaran Islam yang dinamis, serta secara fungsional kisi-kisi ini menjadi filter cahaya dan angin yang masuk. Konsep utilitas dan struktur tidak mengacu pada konsep dasar, namun lebih menekankan aspek fungsional dalam menunjang fungsi bangunan. Berikut merupakan konsep utilitas air bersih dan skemanya. Utilitas air kotor, utilitas listrik, dan utilitas sampah. Konsep struktur rancangan menggunakan rigid frame dan core pada bangunan utama. Dikarenakan bangunan utama yang panjang, terjadi dilatasi pada struktur untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi jika terjadi gaya yang menimpa bangunan. Selanjutnya akan ditampilkan gambar arsitektural hasil dari pengaplikasian konsep sebagai berikut. Dimulai dari set plan, layout plan, denah perbangunan, tampak dan potongan kawasan, tampak bangunan, dan yang terakhir potongan perbangunan.